Wafatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang diberikan banyak mukjizat oleh Allah. Beliau adalah putra dari Nabi Daud dan dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana dan adil. Sejak kecil, Nabi Sulaiman telah menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Allah memberikan kepadanya kemampuan untuk memahami bahasa binatang dan menguasai bangsa jin. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman sangatlah beragam. Salah satu mukjizat yang paling terkenal adalah kemampuannya untuk berbicara dengan hewan. Dalam Al-Quran, terdapat kisah tentang bagaimana Nabi Sulaiman berbicara dengan seekor semut yang memperingatkan kaumnya agar masuk ke dalam sarang mereka agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Kisah ini menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Selain itu, Nabi Sulaiman juga memiliki kekuasaan atas bangsa jin. Jin-jin tersebut bekerja untuknya dan membantu dalam berbagai tugas, seperti membangun istana, mengangkut barang-barang berat, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dengan bantuan jin, Nabi Sulaiman mampu membangun bangunan-bangunan megah dan menakjubkan, termasuk Masjid Baitul Maqdis. Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Beliau selalu berusaha untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di antara rakyatnya. Nabi Sulaiman memiliki kebiasaan yang sangat mulia dan penuh ketakwaan, yaitu sering menyendiri di Masjid Baitul Maqdis untuk beribadah kepada Allah. Masjid Baitul Maqdis, yang juga dikenal sebagai Masjid Al-Aqsa, adalah tempat suci yang memiliki sejarah panjang dalam agama Islam. Nabi Sulaiman sering menghabiskan waktu di sana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat hubungannya dengan Sang Pencipta. Selama berdiam diri di masjid, Nabi Sulaiman bisa beribadah dalam waktu yang sangat lama. Beliau bisa berdiam diri di masjid tersebut selama 1 atau 2 bulan, bahkan hingga 1 atau 2 tahun. Dalam masa-masa tersebut, Nabi Sulaiman mengisi waktunya dengan salat, berzikir, dan membaca kitab-kitab suci. Beliau juga sering merenungkan kebesaran Allah dan memohon petunjuk serta rahmat-Nya. Keberadaan Nabi Sulaiman di Masjid Baitul Maqdis tidak hanya memberikan ketenangan dan kedamaian bagi dirinya sendiri, tetapi juga memberikan berkah bagi lingkungan sekitarnya. Kehadiran seorang nabi yang begitu dekat dengan Allah di tempat suci tersebut membuat suasana menjadi lebih sakral dan penuh dengan keberkahan. Selama berdiam diri di masjid, makanan dan minuman Nabi Sulaiman dibawakan oleh para jin. Jin-jin tersebut bekerja untuk Nabi Sulaiman dan melayani segala kebutuhannya. Mereka membawa makanan dan minuman yang halal dan baik untuk dikonsumsi oleh Nabi Sulaiman. Hal ini menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, sehingga bahkan jin-jin pun tunduk dan patuh kepada perintahnya. Suatu hari, Nabi Sulaiman sedang berada di sekitar Masjid Baitul Maqdis ketika beliau melihat sebuah pohon yang tumbuh di sana. Pohon tersebut dikenal dengan nama Harubah. Pohon ini tampak berbeda dari pohon-pohon lainnya, dan Nabi Sulaiman merasa ada sesuatu yang istimewa tentang pohon tersebut. Dengan rasa ingin tahu, Nabi Sulaiman mendekati pohon Harubah dan bertanya kepadanya tentang kegunaannya. Pohon Harubah menjawab pertanyaan Nabi Sulaiman dengan suara yang lembut namun tegas. Pohon tersebut mengungkapkan bahwa ia tumbuh untuk meruntuhkan Masjid Baitul Maqdis. Mendengar jawaban ini, Nabi Sulaiman terkejut dan merenungkan makna di balik pernyataan pohon tersebut. Nabi Sulaiman menyadari bahwa pohon Harubah tumbuh sebagai tanda dari Allah tentang kematiannya yang akan datang. Pohon tersebut adalah peringatan bahwa waktu Nabi Sulaiman di dunia ini sudah hampir habis. Dengan penuh kesadaran akan takdirnya, Nabi Sulaiman mencabut pohon Harubah dari tempatnya dan menanamnya di pagar miliknya. Tindakan ini menunjukkan kebijaksanaan dan ketakwaan Nabi Sulaiman dalam menghadapi tanda-tanda dari Allah. Seperti semua makhluk yang bernyawa, Nabi Sulaiman juga harus menghadapi kematian. Pada suatu hari, setelah menyadari tanda kematiannya melalui pohon Harubah, Nabi Sulaiman memutuskan untuk menghabiskan waktu yang tersisa dengan beribadah kepada Allah.
Beliau masuk ke dalam mihrab di Masjid Baitul Maqdis dan melakukan salat dengan penuh khusyuk. Dalam salatnya, Nabi Sulaiman bersandar pada tongkatnya, menunjukkan keteguhan dan ketenangan dalam menghadapi takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan berdiri di tengah-tengah salat di Masjid Baitul Maqdis. Posisi berdirinya bersandar pada tongkat yang digunakannya. Kematian Nabi Sulaiman tidak diketahui oleh para jin yang bekerja untuknya. Mereka terus bekerja dan melayani Nabi Sulaiman seperti biasa, tanpa menyadari bahwa beliau telah wafat. Hal ini menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah yang membuat kematian Nabi Sulaiman tidak langsung diketahui oleh makhluk-makhluk di sekitarnya. Selama beberapa waktu, tubuh Nabi Sulaiman tetap berdiri tegak bersandar pada tongkatnya. Para jin yang bekerja untuknya tidak menyadari bahwa beliau telah wafat dan terus melaksanakan tugas-tugas mereka. Keadaan ini berlangsung hingga akhirnya tongkat yang digunakan Nabi Sulaiman mulai dimakan oleh rayap. Rayap-rayap tersebut secara perlahan-lahan menggerogoti tongkat Nabi Sulaiman, membuatnya semakin rapuh. Ketika tongkat tersebut akhirnya rapuh dan patah, tubuh Nabi Sulaiman pun jatuh ke tanah. Barulah saat itu para jin menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Mereka terkejut dan merasa takut karena selama ini mereka tidak menyadari kematian Nabi Sulaiman. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, berita tentang kematiannya segera menyebar di kalangan manusia, hewan, dan bangsa jin. Kematian seorang nabi yang begitu dihormati dan dikagumi tentu menjadi peristiwa yang sangat mengharukan bagi semua makhluk. Mereka semua merasa kehilangan sosok pemimpin yang bijaksana, adil, dan penuh dengan mukjizat dari Allah. Penguburan Nabi Sulaiman menjadi momen yang sangat sakral dan penuh dengan penghormatan. Manusia, burung, dan hewan buas datang untuk mengantarkan jenazah Nabi Sulaiman ke tempat peristirahatan terakhirnya. Burung-burung tampak bersedih karena kehilangan seseorang yang memahami bahasa mereka dan selalu memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Mereka terbang di atas jenazah Nabi Sulaiman, seolah-olah memberikan penghormatan terakhir kepada beliau. Hewan-hewan buas yang biasanya menakutkan dan berbahaya, kali ini tampak tenang dan damai. Mereka ikut mengiringi jenazah Nabi Sulaiman dengan penuh penghormatan. Keberadaan hewan-hewan buas ini menunjukkan betapa besar pengaruh dan kasih sayang Nabi Sulaiman terhadap semua makhluk Allah. Bahkan hewan-hewan yang biasanya liar dan ganas pun tunduk dan patuh kepada beliau. Jenazah Nabi Sulaiman tidak rusak meskipun telah wafat. Hal ini menunjukkan kebesaran Allah yang menjaga tubuh Nabi Sulaiman dari kerusakan. Jenazah beliau tetap utuh dan terjaga, seolah-olah menunjukkan bahwa meskipun beliau telah tiada, keberkahan dan mukjizat dari Allah tetap menyertai dirinya. Kisah wafatnya Nabi Sulaiman mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah sementara, dan kita harus selalu siap menghadapi akhir kehidupan dengan iman yang kuat. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan kita.